Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga Allah mudahkan serta lancarkan setiap urusannya. Amin. Video kali ini seperti biasa ya teman-teman, di awal bulan kita budgeting. Tapi mohon maaf, ini seharusnya diuploadnya itu tanggal 1 ya teman-teman. Cuman karena aku baru sempat voice over, jadi baru bisa aku upload sekarang. Mohon maaf ya, agak telat sedikit. Nah, sebelum ke budgetingnya, aku mau sedikit perkenalan dulu dan sedikit menjelaskan tentang keuangan keluarga aku, supaya teman-teman gak bingung dan tiap nonton kok ganti-ganti metodenya gitu. Sebenarnya gak ganti-ganti teman-teman, cuman aku mungkin kurang menjelaskan kali ya, dan sekarang aku mau sedikit ngejelasin tentang keuangan aku ke teman-teman semua. Teman-teman sebelumnya mohon maaf kalau backsoundnya agak berisik karena qadarullah di luar lagi hujan. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara petir atau gemericik air. Semoga teman-teman tetap enjoy ya nonton video aku. Oke, jadi aku ini ibu rumah tangga dan punya satu anak balita ya teman-teman. Jadi keuangan aku ini untuk 2 orang dewasa dan 1 batita. Tapi kadang ada bapak aku juga gitu yang ikut makan di sini gitu ya, ikut makan bareng. Jadi bisa dibilang untuk 3 orang dewasa dan 1 balita ya teman-teman. Dan penghasilan untuk saat ini masih full dari Pak suami ya teman-teman. Dan aku dapat nafkahnya itu per bulan. Jadi gaji suami itu bulanan, tapi ada beberapa kategori yang aku budgetkan per minggu teman-teman. Nah teman-teman, di video ini aku mau jelasin budgeting gaji sebulan dari Pak suami, dan nanti ada beberapa kategori yang aku bagi per minggu gitu ya. Dan gaji Pak suami itu masih di bawah UMR ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dapat nafkahnya masih di bawah UMR atau penghasilannya masih di bawah UMR, masih bisa budgeting dan masih bisa nabung kok teman-teman. Yuk kita belajar budgeting bareng aku. Nah, untuk yang pertama itu ada giving atau memberi, dan kategorinya itu ada sedekah, orang tua, dan pegangan suami. Tapi kalau buat teman-teman misalnya aku belum bisa sedekah, misalnya karena orang tua aku membutuhkan, itu jauh lebih baik teman-teman, karena memberi orang tua itu juga sudah termasuk sedekah ya teman-teman. Apalagi kalau orang tua kita memang membutuhkan, karena itu sedekah yang paling utama. Nah, kategori selanjutnya itu ada saving, dan di sini ada 2 kategori, yaitu tabungan utama dan juga sinking funds. Nah, teman-teman, untuk tabungan utama ini nggak aku tarik uangnya ya, jadi masih stay di rekening. Mungkin nanti kalau udah goals baru aku tarik uangnya gitu. Nah, untuk sinking funds juga nominalnya aku belum bisa sebutin sekarang ya teman-teman. Nanti insya Allah di budgeting mingguan baru aku bisa sebutin, karena harus menyesuaikan dengan budget mingguan aku. Nah, selanjutnya ini ada living atau kebutuhan hidup selama 1 bulan ya teman-teman. Jadi nominal-nominal yang aku sebutin nanti itu untuk keperluan aku selama 1 bulan. Untuk kebutuhan ini teman-teman jangan jadiin ini sebagai patokan ya, cukup jadiin sebagai gambaran aja. Jadi kalau misalnya ada kategori yang kurang, teman-teman bisa tambahin. Begitupun nominalnya ya teman-teman, kalau dirasa kekecilan buat teman-teman, teman-teman bisa tambahin. Begitupun kalau terlalu besar untuk keluarga teman-teman, bisa dikurangi lagi ya teman-teman. Intinya jangan jadiin ini sebagai patokan, karena di setiap keluarga itu kan beda-beda selera, beda-beda kebutuhan, begitupun tempat tinggal, terus harga-harga di tiap daerah itu kan mempengaruhi kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Karena misalkan di aku belanja lauk pauk 100.000 seminggu itu tuh cukup, tapi belum tentu di teman-teman itu cukup gitu ya teman-teman. Karena mungkin anak teman-teman itu suka proheknya yang lumayan gitu, harganya kayak ikan, daging gitu. Sedangkan anak aku tuh nggak terlalu suka protein hewan yang mahal-mahal teman-teman. Dia tuh cuma suka telur dan tahu, itu makanan favoritnya. Jadi
Aku nggak mau memaksakan ya teman-teman, karena selera tiap orang juga kan beda-beda ya. Nah, ini kita balik lagi ke budgetingnya. Untuk nominal giving, aku nggak bisa sebutin ya, teman-teman, mohon maaf. Karena menurut aku ini sudah ranah privacy, jadi nggak aku tulis di sini nominalnya. Untuk tabungan utama juga nggak bisa aku jelasin di sini, tapi nanti aku akan ada update sinking funds. Jadi nanti aku akan jelasin tabungan utama tuh isinya apa aja sih gitu. Nah, untuk sinking funds juga nanti aku sebutin nominalnya di budgeting mingguan ya, teman-teman, karena nominalnya masih menyesuaikan dengan kebutuhan supaya kebutuhannya terpenuhi dulu gitu. Nah, untuk beras, untuk 1 bulan di sini aku budgetin 200.000 karena biasanya aku belinya di sekitar 15 sampai 17 kilo aja, teman-teman, untuk 1 bulan. Untuk listrik dan air di 150.000, kenapa murah? Nanti aku jelasin ya. Dan untuk kuota ini 200.000 untuk kuota aku dan bapak ya, teman-teman. Kalau suami udah ada di pegangan suami. Iuran dan sampah di 50.000, groceries atau belanja bulanan 300.000, belanja mingguan 450.000, gas dan galon 100.000, untuk pegangan aku 250.000, untuk uang jajan anak aku 150.000, untuk kesehatan 100.000, dan wishlist 200.000. Ini semua nominalnya untuk 1 bulan ya, teman-teman. Untuk 1 bulan. Nah, kenapa di sini aku ada wishlist? Sebenarnya tiap bulan aku ada ya, teman-teman. Jadi ketika kita ada keinginan atau kebutuhan, misalnya mau beli barang apa, mau beli baju buat anak gitu. Jadi aku tulis, biasanya aku list apa aja, dan nanti ketika sudah ada budgetnya, aku pilih mana yang lebih dibutuhkan gitu, mana yang lebih urgent. Supaya kita nggak jadi orang yang konsumtif, jadi harus tetap kita ini ya teman-teman, jaga juga ketika kita ada kebutuhan, keinginan, itu kita harus pikir beberapa kali ya, apakah ini bermanfaat untuk kita atau enggak. Karena di sisi lain untuk menghemat juga supaya nggak boros, dan apa yang kita punya itu akan dihisap ya teman-teman, jadi harus dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya buat kita gitu. Nah, ini yang aku stabiloin itu kategori-kategori yang akan aku budgetin per minggu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ditonton juga budgeting mingguan aku supaya teman-teman lebih paham sama budgeting ala aku. Nah, nanti kategori ini tuh aku bagi 4 atau 5 karena menyesuaikan sama tanggal bulan ini sampai nanti suami aku gajian lagi. Nah, teman-teman itu jangan salfok, itu aku bikin akriliknya ala-ala ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen beli akrilik, cuman kayak sayang gitu, padahal murah ya, harganya 20 ribuan. Cuma waktu itu aku lagi mainin kardus sama anak aku, lagi anyang-anyangan gitu ya. Terus ya udahlah aku bikin aja gitu dari kardus bekas. Lagian fungsinya tetap sama untuk misah-misahin uang gitu ya. Jadi ini nggak ada linknya ya teman-teman, ini bikin sendiri, DIY sendiri. Ya gitu pokoknya, memanfaatkan barang yang ada ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku mau masukin uang ke dompet disiplin. Nah di sini untuk sedekah dan orang tua aku nggak masukin sekarang. Karena nominalnya nggak bisa aku sebutin ya teman-teman. Oh ya, ini aku dompetnya pakai dompet Pinter. Ini bahannya bagus banget, tebel banget teman-teman, worth it banget. Jadi kalau teman-teman mau check out, linknya ada di description box. Nah untuk saving ini aku pisahin dulu 200.000. Ini untuk sinking funds ya teman-teman. Kalau tabungan utama kan nggak aku tarik ya uangnya. Untuk sementara ini aku masih simpen 200.000, tapi nominalnya gak tahu ya gimana nanti, masih menyesuaikan sama kebutuhan. Untuk beras di 200.000, qadarullah ya, beras itu harganya gak turun-turun sampai sekarang. Masya Allah, semoga kita selalu dicukupkan ya teman-teman untuk membeli kebutuhan
dan semoga selalu diberkahi sama Allah, amin. Nah, selanjutnya untuk listrik dan air ini kenapa murah? Karena aku masih pakai listrik yang dulu ya teman-teman, yang meteran, bukan yang pulsa. Jadi menurut aku itu tuh kayak lebih murah, dan air juga alhamdulillah nggak mahal-mahal banget. Jadi 150.000 itu masih cukup, malah suka kembalian teman-teman. Nah, untuk kuota ini budgetnya udah aku simpen di ini ya teman-teman, di rekening. Jadi aku tinggal beli aja gitu. Jadi nggak aku simpen di sini uangnya. Untuk iuran ini 50.000, kenapa ada dua? Karena itu iurannya untuk di rumah aku yang dulu atau di rumah bapak, dan di rumah aku yang sekarang. Nah, untuk groceries atau kebutuhan bulanan ini di 300.000. Sebenarnya aku cukup-cukup aja teman-teman di 300.000, tapi qadarullah di bulan ini tuh agak over budget karena beli beberapa cemilan juga buat stok di rumah. Terus selanjutnya ada kategori lauk pauk atau belanja mingguan. Di sini aku budgetin 450.000 ya teman-teman, dan alhamdulillah sejauh ini sih cukup-cukup aja, karena biasanya juga aku stoknya nggak yang mahal-mahal, paling tahu, telur, terus sayur-sayuran, ayam kadang-kadang gitu. Ya, pokoknya intinya kita menyesuaikan dengan pendapatan kita ya, teman-teman. Jangan sampai pendapatan dengan pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran. Nanti malah jatuhnya over budget sampai harus pakai uang tabungan atau sampai berhutang gitu. Jangan sampai ya, teman-teman. Nah, ini aku simpan 450.000, nanti aku bagi per minggunya. Selanjutnya untuk gas dan galon ini 100.000, dan alhamdulillah satu bulan ini cukup ya teman-teman. Biasanya aku 4 kali beli galon dan 3 kali ganti gas. Biasanya ya teman-teman, tapi kadang lebih, kadang kurang gitu. Maksudnya kadang sampai 4 kali beli gas, kadang sampai 5 kali beli galon gitu. Intinya nggak tentu, tapi sejauh ini 100.000 sih cukup ya. Ini untuk pegangan aku di 250.000, nanti dibagi lagi per minggu. Selanjutnya ada uang jajan buat anak aku 150.000 per bulan, karena aku budgetin seharinya itu 5.000 ya teman-teman. Nah, untuk budgeting mingguan yang pertama, insya Allah nanti aku jelasin di next video. Jadi teman-teman jangan lupa nonton supaya teman-teman mengerti full tentang budgeting aku. Nah teman-teman, segini aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, boleh langsung komen aja di kolom komentar. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum.